Tamat. Lu kalau misalkan punya duit, misalnya dari hasil, misalnya penonton 50 juta bener nih. Lu mau bikin bisnis gak? Kayak Jeles. Makanan Sunda itu konsep yang belum ada ya sebenarnya. Ini bisa jadi peluang itu resto swimming. Resto swimming itu. Ya, jadi Nih, lu apa namanya? Buku di tangan kanan. Ya nih. udah, maksudnya kalau lu pengen Buku di tangan kanan. Nah, nanti makanan itu tuh ada di sini lu. Jadi lu tinggal gitu, tinggal gitu. anjing. Kok anjing? Kembali lagi di Mama Cabi, opening ulang karena tadi masalah audio. nah audio tuh kadang suka masalah ya. Bagaimana? Karena kita nggak punya orang audio man. Karena sambal ini menarik nih. Mas Sambal merah. ayam bakar. Sambal ayam bakar, ini sambal terasi tuh kayaknya. Nasi goreng ya. Pak, mari makan Pak. Pak makan Pak. Ini app ya? Pak makan Pak. Oh, hai. Bapak ini apa? Ini dari rental Rafael ya? Rafael apa nama rentalnya Pak? Apa? Taketama. Oh ya Taketama. Dia saya tanya bingung Pak, apa ya nih? Apa saya bikin anak perusahaan aja ya Bang gitu nih yang minjemin. Yang punyanya. Kalau Rafael itu Link Kenal. sedunia. kenal dari udah lama berarti Pak Rafael Pak. Kayak masih muda ya Pak ya? Teman saya mancing itu. Seneng Oh lu mancing. kenalan jadi sama orang dimancing. Iya. Terus itu ternyata punya rental. Terus besok gua mau ke Bandung. Mobil ini ada nggak? Ada. Alphard aja ada apa semuanya Pak? Oh iya. Lengkap ya? Lengkap. Berarti kalau mau ngubungin ke sini ntar ya. Nomornya. Nah, ntar kita taruh sini. Taketama Trans. Itu video-video lu di si Abdur dipostingin lagi. Lama-lama ya? Yang lama-lama. Lu masih nyimpen nggak? Kalau gua ada tuh di video gua, videonya si satu. Yang mana? Yang ganti baju pakai botol. Ganti baju pakai. Ada lu? Nggak Iya. ada apaan. Ada yang dulu Sumpah. banget yang lagi Lu- mau event. Ini bagus nggak? Jelek nih. Kalau yang ini jelek. Kalau Oh, yang ini, nah. ini akhirnya lu pakai botol doang. Iya. Artepak. Ya video-video ini. Yang Kalau dulu pada mau sih, sekarang pada nggak mau sih kayak gitu-gitu. Mau? Kalau gua sama Abdur emang saingan bro dulu. Dia tahu gua. Kan ada dia punya korban tumpah dalam, Ardit, Aris segala. Gua dulu kan ada trio PLR. Nah kalau gua tinggal search Miris Bro atau korban tumpah dalam keluar tuh udah banyak video-video karya-karya kita terdahulu. Karya-karya lah. Terus itu dulu kan rame kan. Nah, lu masih mau nggak bikin video kayak gitu-gitu tapi lu bertiga? Asal nggak buka aurat. Apa? Asal nggak buka aurat. Ya dia asal nggak kelihatan pusar sama dengkul. Kalau dulu kan gua masih nggak apa-apa kebuka aurat. Sekarang mau nggak mau. pusar sama dengkul kan, tapi pusar sama dengkul ditutupin. Tapi di film buka aurat. Apa? Tapi di film buka aurat. Tapi kalau cowok itu mah gampang. Kenapa digampangin? Ya pusar sama dengkul tutupin dikit-dikit gitu kan. Pusarnya doang. Hah. Bawahnya? Oh, sampai dengkul, Pakai celana yang baggy dulu tuh. Biar ketutupan. Masih mau lu bikin? Bikin ya, aja ya. Kalau gua nggak mau. Tergantung dulu gimana idenya. Iya, Ya remake aja kayak gitu. kalau gue sih sebenarnya nggak apa-apa sih kalau lagi pengen mah. Pun kadang pengen, kadang enggak gitu. Apa? Nggak boleh gitu. Kalau lagi pengen, Lu harus mau terus, Bo. nggak bisa ternyata begitu. Harus mau terus lu. Capek. Nggak boleh capek. Enggak, kalau dulu tuh niatnya bikin itu karena apa? Seru. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bukan karena seru deh. Kalau ya, Kalau dulu kita kan ya kan keseruannya udah beda sekarang. Kegiatannya ini apa ya? Nih, kita dulu tuh dikontrakan. Gua sama Rispo tuh kehidupan. Gua paling ngerjain skripsi gitu-gitu.
Bahkan udah selesai tuh skripsi. Gua kuliah. Nah, gua tuh di hari-hari yang nggak ada kegiatannya, nah kita bikin konten-konten gitu, gua sama Rispo. Kalau sekarang kayaknya udah susah tuh untuk mendapatkan semangat itu dulu. Sama karena nggak ada ininya juga. Karena waktunya sekarang banyak yang bisa lebih Kalau itu mah kan manfaat. justru lebih gampang kontennya. Kayak lu cuma menghindar-hindar dari guling. Iya. Kan gampang itu bikinnya. Karena kan skillnya juga udah upgrade kan. Berarti itu dulu, tapi itu banyak yang suka. Iya itu awal-awal. Sekarang kan orang sukanya udah bukan yang gitu. Kalau orang suka kayak gitu, minta lu untuk kembali seperti itu. Ya boleh. Udah beda tapi semangatnya. Ya, udah karena beda. Pasti udah beda. karena kalau dulu seru-seruan, kalau sekarang ya udah permintaan orang, udah engagement Iya. gitu. Iya. Dulu mah kalau dilihat video-video dulu mah engagementnya kagak ada yang tinggi. Tapi dapat respect lah dari orang banyak. Iya. Tapi ini Bang Abdur tuh ngupload gitu tuh, kayaknya gara-gara dia support film GJLS. Itu cara dia support bagus. Iya tuh. bener. Tapi dia emang kan gue bilang kenapa gitu. Terus dia pernah makasih sama gua. Dia udah save video-video ini udah lama. Setiap dia sedih dia selalu nonton itu gitu. Berjasa berarti dia di hidup dia ya, Po ya. Iya, jadi sekalian aja sekarang kebetulan itu jadi upload. Tadinya kan dia buat konsumsi pribadi. Oh. Dia Lu ada yang nggak diupload tapi buat Abdur doang nggak? Soalnya Abdur tuh sering banget Sumpah gini. gue juga sering. Sering. Dan Valentine. Ipsi, Iya, coba kalau- dong Papa Ipsi. Tiba-tiba dia nanya apa gitu. Kalau ininya data. Kadang gua kalau lagi pas kosong gua jawab sih kata gua. Dalam hidup gitu. Tapi kalau gua lagi males, bang. tapi emang dia nggak diupload kan, dia ngerekam Enggak, konten Iya, kita buat dia ya. doang ya. Aneh banget. Dia tuh tadi juga baru nanya mau kenapa dulu kita bisa dengan kondisi sebenarnya lebih susah dulu tapi ketawa Lebih lepas. dulu lebih happy-nya lebih. Ya kalau dulu kan kita susah-susahnya kita, tapi kita tanggung jawab atas diri kita sendiri. Iya. Kalau sekarang kan kita udah punya tanggungan, udah punya Iya. tanggung jawab lain. Abdur itu kalau sedih selalu ngeliatnya video-video kayak begitu. Jadi Tapi gue juga suka gue dulu nonton Kolong Meja, tapi sekarang Kolong Meja udah nggak ada di YouTube. Oh iya dihapusin. Di lucu klik. Oh ini apa dimasukin ini ya? Sumpah, dulu Kolong Meja gue seneng banget. Yang pas sama Dustin, salah satu yang terlucu. Sama Rejen Angin juga salah satu terlucu. Yang lu berak apa? Gue bilang cepet amat berak, itu juga lucu bener tuh. itu kalau aja gue masih nggak tahu, gue masih ngasal aja itu sebenarnya kagak benar-benar nggak dipikirin nggak apa. Ngasal Lucu ketawa. tuh. Gue jujur ya. Gue kalau ngeliat konten yang dulu gue tuh paling lemah kalau udah hibzi. Apaan lu? Sumpah, lu Nggak lucu. bikin apa-apa. Gue kalau nonton, gue kadang kalau malam nih misalnya lagi nggak teleponan sama Indah gitu, gue ngeliatin lu, gue senyum-senyum sendiri ngeliatin video Yang mana? Video-video Stand up. lu, Apalagi kalau dia stand up bro, gue yang iya stand up suci yang itu. lu apa-apa gitu, lu stand up dulu di Suci, gue tontonin, gue tiap malam gue ngeliatin terus gue senyum-senyum sendiri, gitu gue liatin. Tapi sekarang bom slide lu ini Hip, kurang banyak Hip. Karena Mulai materinya udah pecah-pecah sekarang. materinya mulai stand up. Nggak itu bapakku yang gitu-gitu Hip. Dulu gue malam. Tapi keresahan memang gitu karena keresahannya berbeda, materinya otomatis jadi berbeda dengan sendirinya. Iya. Sekarang rata-rata semuanya soal anak. Sempet soal istri, soal anak. Sempat miskin semua. Iya. Kalau miskin mati. Sekarang masih banyak. Masih kalau- ada yang miskin. Karena emang kita Mahasiswa. rakyat kan belum ada yang sejahtera. Mahasiswa dulu sempat ada rame banget. Gua bahas mahasiswa. Politik. Tapi sekarang gua stand up gua udah di mahasiswa udah bingung. Iya gua juga. Bingung banget. Udah gak beda. Kayak- Gua sekarang mendingan stand up di corporate. Gua kalau stand up di mahasiswa, gua materi lama gua. Materi-materi novel gua yang lama. Gua aja bawa cewek, pintu kosan harus dibuka. Karena kalau ditutup, ceweknya nggak bisa keluar gitu ya. Iya, gua cari di luar. Lu mau sering kan Pandan Wangi sini kan? Apa? Gua baru sekali, tapi gua langsung jatuh cinta sama terongnya. Iya. Ke Pandan Wangi. Bang, Dia ada calon ayamnya. bang. Calon lo bang. Iya, Ini ada. enak terong. Ada ayamnya dia. Iya ya, kayaknya ada ayam-ayaman. Mas, ini, terong. Makan bang. Jek, Jek. Arong. Bang kalau
Pengen suapin Jennifer lu. Pep. Kayak bapak-bapak kayak ibu-ibu di kampung lu. Ibu-ibu di kampung. Lu sekarang hobi korporatif. Lebih senang corporate. Corporate udah mulai lebih nyambung. Seminggu berapa kali lu? Enggak sekali ini lama banget ini promo terus gua. Oh, berarti ada yang lu tolak? Ada lah. Gara-gara promo? Iyalah. Oh iya. Fokusin ini promo kan. Tipe-tipe apa juga fokus. Oh. Tapi kalau ini gede, nah hajarin dulu kan buat nutup sebulan itu. 27 lu. Gue sendirian nanti tanggal 27. Iya. Nah itu BRI soalnya gua lumayan soalnya itu. Lu stand up 27. Enggak. BRI saldo. Ntar juga Kalau lu corporate biasanya bahas apa? Materi-materi lama juga, bahas cerita-cerita. karyawan gitu-gitu. Apa? Tentang apa kehidupan di kantor. Kehidupan lu. Enggak apa kayak materi-materi lama. Yang mana? tapi Yang ibu lu ini filsuf kuliner. Enggak, itu enggak ngerti orang. Nolong mangga. Itu udah enggak kepake. Oh, Pring Sewu. Mungkin. tapi gue gara-gara itu padahal gue bukan nolak sih, lumayan kesenggol sama Narji gue. Kenapa? Oh, gara-gara yang Narji bilang. Benar, tapi itu Bang Narji menurut gua. Ya benar. Tapi juga ya pilihan juga sih. Ada bener ada enggak juga sih. Cuma kadang-kadang karena kan kalau di stand up kan maksudnya kadang-kadang yang baru-baru itu emang masih stand up doang kan. Kalau gua sih kadang-kadang apa ya udah ngasih kalau memang kayak misalnya nggak masuk nih harganya ke gua ya biar dilempar ke yang lain gitu yang emang masih ini apa rajin stand up gitu. Jarang tuh lempar ke nggak kepikiran Al. Lu MC soalnya. Skill kan? Ronald MC. Belum pernah ngeliat skill stand up lu yang beneran, nah masalahnya. Iya. Apa kita bikinin show aja karyawan nih? Ripki, Ronald, siapa lagi? Ripki kan bukan stand up, Ripki udah jauh. Harry, nah bikin nah. Ripki open mic Depok kan. Show karyawan, mau nggak? Ripnu MC. Wah, hancur acara. Dudi sama Ibnu MC. Waduh, kacau itu. Tapi kita karyawan kita semuanya jadi Padang, gue orang Padang ternyata. Siapa aja Padang? Itu Ripki, Ronald, Pei. Emang Ripki orang Padang, Ki? Ya kan dia saudara gua, gimana sih? Emang lu Padang? Dia Padang. Lu Padang juga? Gimana? Lah, Kalau orang Padang. nyokap gua kan orang Bukit Tinggi. Tante Popi. Iya. Bohong. Lah, si anjing. Bohong lu. Bohong. Bohong. Masa gua berbohong suku? Ya nggak tahu bisa aja. Orang bengkel aja kadang suka berbohong suku cadang gitu. Ganti gitu. Mantap. Mantap terus. Nggak, masnya kenyang loh. Bang, nama bang? Masih merah. Bang, itu rental ada Instagramnya nggak bang? Katanya mau ini. Kata Rafael mau bikin. Apa 287 Nah, beda kan namanya bang webnya. Jadi teman-teman kalau yang mau nyari mobil, elep atau mobil apapun ada di @287tran. Tapi ada webnya ya. ada Taketamatrans.com. Taketamatrans.com. Ini kita pakai ke Bandung, kita tes nih. HS ya. Nyampe. Iya iyalah. HS-nya tuh ada yang dipakai sama ada yang udah dimodif ya bang dalamnya ya. Ada yang udah dimodif Lombardo apa? kulit, jok kulit gitu ya. Luxury. Cuman kan muatnya lebih sedikit ya. Iya. Oh. Takai tama. Lu kalau misalkan punya duit misalnya dari hasil misalnya penonton 50 juta bener nih. Lu mau bikin bisnis gak? Kayak jelas. Apa? Lu kita bertiga kira-kira masing-masing ada ide bisnis gak? Yang beneran. Maksudnya bukan lu kan waktu itu pernah bilang sekolah. Ya, yang beneran bisnis yang akan berputar kayak rental, duit. Sehingga lu bisa pelan-pelan keluar dari dunia entertain mungkin gitu. Ada nggak? Kita bertiga. Lu sendiri. Yang kalau bertiga ntar bisa. Lu dulu po, apa po? Bangun villa-villa gua. Gua villa di Bogor, di Puncak. Jogja. Kalau 50 juta dan ya cuman kan
Ya misalnya gua ada duit Nggak yang akan sebanyak itu juga kita dapat duitnya, orang kita juga dikit. iya, misalnya lu dapat duit yang kira-kira bisa buat modal lu usaha yang gua kayaknya kalau punya duit, mungkin lu sebelum tidur pernah mikir gua kayak kalau punya duit pengen bikin usaha ini deh gitu. Gue pengen buka itu sih, steam mobil, steam motor, Iya, ini Tapi- bikin es batu, sepatan. batu kristal. Itu untungnya gede banget. Ini es batu kristal. Habis itu Tapi yang punya pabrik ya, Yang punya pabrik. yang masukin ke resto gitu. Iya nggak apa-apa. Lu itu pengen. Hibzi itu, es batu Oh, kristal. Hibzi. Gua steam motor, steam mobil. kalau yang passion gua mau bikin books cafe. Jadi kafe tapi bukunya banyak banget. Udah banyak. Udah ada itu di Bandung ada kalau nggak salah. Iya, makanya gua bikin Oh lu pengen kayak buah. konsepnya dia gitu. Iya. Kalau peminat baca kan sedikit. Iya, nggak apa-apa. Oh, yang nggak profit. Kan yang passion kan gua, yang passion. Ya yang profit yang misalnya lu udah nggak laku, misalnya nih kita udah nggak laku di entertain gitu. Sehingga bisnis inilah ketika lu punya modal, bisnis ini yang menghidupi kita gitu maksud gua. Ya, gua- Nih kalau gua pengen punya penggemukan sapi. Gua punya kandang sapi di Bima yang luas tanahnya berhektar-hektar. Terus gua ada penggemukan sapi di situ. Terus gua jadi ngirim sapi ke Jakarta kemana gitu. Punya truk, punya sapi, punya tanah udah cukup gua itu. Kayak Pak Sodri, Apa? depan rumah gua. Ya kayak siapa itu kan tapi di Bukan. Jakarta. Kalau gua kan dari Bima. Oh. Jadi gua Paling aman kalau Jakarta emang sepatan sih, karena rumputnya banyak banget sama banyak ini pabrik tahu, ampasnya ya itu buat kalau gue itu pengen punya sapi, pengen punya penggemukan sapi. Nah, penggemukan sapi tuh juga enak tuh. Jadi kita beli sapi murah, kurus, ntar kita gemukin sendiri. Kita tinggal kandangin di Ya. kayak dikurung gitu, cuman makan tidur doang kerjaan itu. Juga lumayan tuh. Kayak gua sama Pak Sodri minta yang seton gitu dari tahun lalu, jadi digedein sampai Iya. sampai jadi seton gitu. Bayanginnya dari 600 kilo ke 1 ton itu bisa naiknya 40-50 juta ya. Iya. Ayo pada beli. Penggemukan gitu-gitu. Nah, yang tontonan kan harganya jadi ratusan juta. Iya. Kalau beli dari awal, dari kecil, dimakanin. Dari sekarang itu sampai tahun depan udah. Cuma kan itu ada resiko juga buat pembelinya. Kalau misalkan sapinya kenapa-kenapa, duitnya nggak bisa balik kan? Nah, ini mah teman gua. Apa? Kalau nggak teman gitu, kalau kenapa-napa ya cari yang lain gitu. Cari lain yang masih? Nggak apa-apa gitu, dia tanggung jawab. Oh dia balikin duitnya? Pak Sodri itu tentara, tapi jualan sapi. Iya bukan, enggak kalau itu dia sistemnya gimana? Kalau misalkan sapinya mati, lu beli 1 ton di tahun lalu, misalnya sapinya kenapa-kenapa terus Enggak, dia tanggung jawab. tanggung jawab tuh dia ganti sapi. Iya, itu terganti, iya. Digantiin sapi. Tapi jangan banyak-banyak katanya. Lubang rispo aja gitu. Oh, gua nggak. Ya kalau ntar kalau gue yang ngomongin mau dia. Tapi beratnya nggak seton juga. Paling. Enggak, tergantung nih, misalnya mau tahun depan mau yang berapa, mau seton misalnya. Iya. Misalnya mau 1000 kilo kan, berarti kan gitu. Ya udah nanti digemukin. Tapi lu udah bayar belum dari dulu? Ya kan itu kan udah ngetek satu sapi. Nih sapi A nih gitu, lu tag. Ini nanti akan seton nih gitu kan. Ya, Sistemnya kan. Nah misalnya di pertengahan jalan tiba-tiba sapinya mati. Gimana? gua nggak tahu dah kalau itu. Lu nggak ngerti gua. Gak ngerti konsep resiko inian berarti lo. Itu kan dari resiko yang dagang. Apa jadi resiko kita? Enggak lah, itu resiko kita lah. Karena kita udah belinya tahun kemarin. Karena kita udah beli tahun kemarin. Iya, mau Karena nitip. nggak mau tahu maunya seton gitu. Apa? Ya berarti lu belinya Iya. kayak bilang aja ya berarti ya kayak tahun depan saya pengen sapi yang seton tapi dulu belum bayar. Udah. Oh, udah bayar. Gak bisa lah kalau gitu harus nunjuk sapi lah. Kayak waktu itu gue juga ditawarin, Mas, nih ada nih sapi nih, ini kayaknya tahun depan udah dapat seton. Tapi gue nggak berani karena ada risiko kalau sapinya kenapa-kenapa itu tanggung jawab pembeli karena itu udah sapi lu, kita cuma bantu ngurus gitu. Kalau gua enggak, pokoknya kenapa-napa, pokoknya tahun depan jadi sapi seton aja gitu. Enggak. Berarti sapinya lu belum milih? belum. Berarti lu nanti beli, ditanya. berarti harganya ya nggak yang murah-murah banget lah. Ya tapi murah lah kalau Woi. kalau sapi seton ratusan juta ini 60 gitu kan lumayan. Woi. Nah ini belum lanjut, lu apa bisnisnya tadi? Yang bener apa? Book itu beneran? Ya kalau yang passionate itu ya gua Bukan sekedar passionate ini yang Yang beneran. pertama hidup. Yang bisa rumah menghidupi makan, dan gua keluarga. pengen rumah makan. Tapi yang benar-benar yang enak gitu. Abis itu ya kayak pandan wangi gini lah yang
Orang tuh makan bener dan bukan tempat nongkrong gitu ya yang makan aja gitu. Itu Bukan terus tempat syuting. apa? Bukan tempat syuting-syuting. Ya bukan tempat syuting gini, jangan sampai ada yang syuting. Boleh sih kalau promoin. Bisa bagian dari promo juga. Iya. Terus habis itu sekolah. Kalau sekolah itu yang passion juga tuh, yang emang gua pengen bikin gitu. Habis itu sama ya kalau yang kecil-kecil misalnya kayak bikin Perpustakaan, lu dulu pengen bikin es perpustakaan. batu gitu. Ya tuh kayaknya jadinya ini apa sibuk Tapi sampai yang itu. pengen yang kira-kira misalnya lo ya itu tadi tuh yang akan menghidupi berarti lo pengen bikin rumah makan yang makan. bisnisnya tuh akan muter akan menghidupi lo gitu. Sama ya si Krabs ini menurut gua akan menghidupi gua. Kalaupun gua nanti nggak jadi talent, misalnya ada modal, ya itu diperbesar. GJLS juga akan menghidupi gua. Di luar itu ada nggak? Ya itu tadi. Rumah makan. Iya. Rumah makan itu berarti kan? Iya. Ya enggak, gue pasti karena harus banyak banget. bukan, lu tuh jawabannya yang passionate yang ini. Jadi kan bingung gue, maksudnya gue butuh satu jawaban yang kira-kira ya kita nih bisa bertukar pikiran gitu. Rumah makan kenapa? Rumah makan kayak nggak mau ngobrol ya orang ya. Nah, kalau rumah makan, Kenapa dari rumah dulu makan cita-cita gitu? gua emang gua seneng tuh kalau misalnya makan di tempat makan yang enak tuh kayak happy gitu. Nah, gua pengen perasaan itu yang misalnya gua bikin rumah makan tuh orang tuh kayak gitu saya anjing nih makanan enak banget gitu sampai kadang-kadang tuh gua kalau misalnya makan di tempat enak banget itu tuh kayak wah gua kayak makasih banget gitu, makasih ya udah ciptain makanan ini gitu karena gua bisa se-happy itu. Nah, perasaan itu yang pengen gua kasih ke Orang. pelanggan gitu. Makanya kayak harus enak, harus semuanya itu mantep lah gitu. Kalau lu po Makan. Mau cuci steam. cuci steam itu, Cuci steam. mobil, motor, Tapi gede banyak. kayak Rainbow kali, kayak Rainbow yang di Bintaro tempat gua, samping gua. Enggak, gua di Sepatan gua. Karena potensinya gede banget situ. Villa juga menarik, gue suka tuh bikin-bikin itu hospitality. Nah kalau kayak gitu-gitu tuh lu ada ini nggak sih maksudnya sebelum dan kita nggak tahu ya kehidupan kita sebagai seorang entertain itu sampai kapan gitu. Kayak persiapan, terus kayak datanya gimana gitu. Kayak lu misalnya Steam di Sepatan tuh lu tahu dari mana bahwa akan rame Ya karena kita nyari susah. di Sepatan. Perumahan banyak banget. Apa? Perumahan banyak banget. Tapi setiap lu nyuci ngantri, Ngantri. rame. Rame. Asal nggak hujan. Pokoknya hari apa aja rame. Di Ada tempat. dua. Tapi gue tahu kok yang kalau itu masih banyak kok. Kalau cuci Steam mah bener deh. Masih banyak. Tahun depan kita bisa bikin kalau misalkan emang potensi. Sama Tapi itu banyak iya. kok nih. Yang susah ya dicari di ini. Sepatan. Di Sepatan. Pentil bola basket, sumpah. Gue susah banget nyari Ya, muter-muter. itu juga Karena lu nggak kebutuhannya tahu kan nggak ada. Nah, tapi Gen, ini kadang-kadang tuh pola pikir ini nih, kita tuh nyari yang, wah pelanggannya nggak ada pelanggan. Banyak banget nih, ini gue nyebut kayak orang-orang yang Tionghoa yang itu tuh justru mereka tuh jualannya detail gitu. Pentil aja Iya. udah, pentil bola basket, pentil sepeda, pentil Tapi apa. itu Kalau belinya di toko olahraga udah pasti langsung ada. Iya. Lu nyarinya di Gua mana? susah waktu itu nyari. Ya, di Ya, itu toko lu olahraga bukan? Toko gitar, fotokopi, gitu-gitu. Ya itu yang dekat depan sekolah SN ada. Ya kan yang Lama nyari juga itu. nggak banyak, yang nyari mungkin lo. Dan itu juga kalau misalkan di Sepatan mah juga nggak agak susah dah. Kalau kan orang-orang pebisnis Tionghoa atau Cina itu kan pasti di luar di kota-kota besar gitu. Itu juga bisnisnya gede. Kayak ini dah. Dulu gua ada bukan kenalan ya. Si Arif pengen jualan baut. Baut doang kan ada tuh orang jual baut doang. Tapi bukan yang titanium gitu. Jadi baut bener-bener ada baut doang gitu tuh. Dia bilang soalnya di dekat dari Kosambi tuh ada tukang baut gitu dia bilang. Dia pengen kayak gitu. Tuh jadi gede. Ya enggak sih gitu-gitu aja gitu. Ya emang gitu-gitu aja emang. Tapi gue lihat emang gitu-gitu aja kayak orang. Tapi jalan. Kayak Iya, jalan. Kayak orang ini bikin apa? Gue pernah lihat juga tuh. Dia khusus benang. Semua benang dia ada tuh. Benang. Oh iya, emang benang Iya, ya. toko benang gitu-gitu. Nah tuh lu kayaknya gitu po cari yang gak ada gitu po di Sepatan po. Susah lihat tergantung. Gua baru tahu. Gak nurut. Bikin besok. Cuci steam mah cepet lah lu kalau mau bikin mah kalau emang ada mah. Iya kan tinggal kata sewa lu, tangga. iya, ada. Iya, Ngapain Besok mau- ya. Nggak bisa, mobil tanah harus gede soalnya. Ya. Iya cari Rusak. tanah gede. Lu kerja sama sama tuan tanah gitu. Gimana Lu mau bagi sukses?
Lu bagi hasil 2 hari lagi apa-apa. Ya itu yang tanah mau gua sewa udah langsung lu minta dikit sebelah sininya. Iya, gue 5 Lu juta, bayarnya gue minta cuma kayak 20 gua kali sewanya 20. 70 deh mau itu. 5 juta Udah gua lu minta sewa. 20 kali 20. Ntar lagi. Cuma gua tahu buat apa, tapi Ya, itu bagus cuci steam. potensinya. Ntar dulu cari inilah partner. Gue minta 20 kali 20. Ya partner gue 5 juta. Ya lu tapi lu minta tanahnya sininya. Ya iya kan partner. Partner apa? Ketemu kita jadi partner, bro, gitu ya. Ketemu di tempatnya. Jadi gue punya usaha, lu punya usaha. itu mah lu numpang, itu namanya lu numpang but itu kalau kayak gitu. Mau 800 ini udah gue hitung. Apa? 800. Modal apa? Gua ngapihin nama gue tahu. Lu udah hitung dari mana hitungnya? Gue kira-kira. Kira-kira. Buat teman gue ada baru ngasih 400. Ini nyari 400. Banyak tapi dia kalau ini investor dia pasti kalau yang mau invest sama Expo tuh banyak orangnya. Cuma bingung nih, mau gue balikin lagi aja duitnya. Nah, lu kalau kayak ngeyakinin orang buat invest gitu, lu yakinin pakai apa? Ada data atau apa gimana gitu? Lah nggak? gue tahu orang-orang banyak duit aja. Bang gue mau bikin ini ikut nggak gitu. Berarti dia tidak apa-apa dengan kehilangan uang. Berarti dia dapat uangnya gampang dong ya? Kemarin Pak Sodri, gue bilang, Bang, gue video call kan. Gue lagi kandang sapi nih. Ini ada Pak Sodri ntar gemukin gitu. Pak Sodri laku berapa? Ada udah 200-an gitu. Ada gue mau ikut dong gitu. Ada. Buat tahun depan dia naruh 3M. Beli 400 sapi. Maksudnya Video call doang sama gue. Pak Sodri. Iya, gue bilang, Pak, ntar nih gue mau telepon orang, kata gue. Bilang laku banyak, kata gue gitu kan. Ntar dia biar dia modalin gitu. Tapi emang laku banyak Pak Sodri. Iya, makanya. Tapi gue nggak beri berapa terus. Bang, gue lagi kandang sapi nih bang, gitu. Oh iya, itu, wah keren, masya Allah, berkah terus. Oh iya, lu mending main sapi bang nih, gitu kata gue nih. Kalau lebaran Ini orang kaya ini, bukan Pak Sodri, orang kaya. bukan. Oke, Gua terus gitu. Pak Sodri juga yang kaya. Iya, maksudnya investor yang mau ngasih duit itu ini yang telepon. Ya enggak, kalau Pak Sodri kan ngurus, masih ada bosnya tuh kan jenderal gitu kan. Iya, terus Oh, mau dong gua gitu, ikutan. Gimana caranya? Oh, gua nggak tahu, kata gua gitu. Ntar dah gua pikirin, udah gua matiin, terus dia WhatsApp gitu. Lu kalau mau main apa, gua mah ada nih 3M gitu, katanya. Ya, terus gua bilang Pak Sodri gitu, waduh, banyakan bang gitu. Dia udah pengen nih, kita dapat. kalau kayak gitu lu dapat nggak persenannya? Kagak. Oh, lu cuma penghubung doang. Iya. Nih, kenapa tadi gua kita ngobrol sih? Siapa tahu nih ada yang nonton orang investor, nggak ada yang tahu loh. Orang Iya. Siapa tahu ide rumah makan lu gimana tadi, Hip? Boleh deh kalau misalkan Kalau kita bertiga kan emang pengen bikin rumah makan kan? Iya, kalau kita bertiga cita-cita pengen bikin rumah makan. Maksudnya tadi siapa tahu nih, misalnya kayak gua, misalnya pengen punya penggemukan sapi di Bima gitu. Ada orang tiba-tiba, Gen, nelpon atau misalnya DM. Boleh deh, kan kita nggak ada yang tahu rezeki. Kayak Iya. lu juga steam motor, siapa tahu ada yang itu. Iya. Kalau ada. tadi Jalaninnya cuman kadang gua masih susah kalau apa-apa ngelepas-lepas gitu. Gua kalau apa-apa pengennya kayak masih sendiri gitu. apa? Pengen sendiri dulu gitu. Maksudnya kalau ngejalanin awal buka gitu. Waktunya aja gua kalau kayak maksudnya Pengen megang sendiri, nggak pengen Iya. ada. Maksudnya nggak pengen orang yang pengen ngurusin. total gitu kalau bikin apa-apa gitu, takutnya gimana gua. Kalau ada orang nih nonton ngawarin, Po, ayo Po, kalau mau cuci steam Po, gua ada nih budget nih segini gitu. Lu Ya. bener 800 juta itu bangun steam gitu. Iya tuh, itu. Budgetnya mah justru udah ada. Iya misalnya ada orang Orangnya. nih, Budgetnya udah ada. misalnya gua ada nih, Po, ayo Po, kerjain Po, 800 juta, kita bagi hasil 40-60 deh, gitu. Iya, Nggak ada nggak apa-apa. sebenarnya udah ada gitu, cuman gua ya biar gimana pun kan orang naruh duit harus ada untung. Gua takutnya gua belum Enggak, ini lu ada apa nggak ada? Maksudnya? Ada. Dia bilang udah ada, cuma ngejalanin aja gitu gua yang belum gitu, takut nggak total, apalagi kan duit Tanggung orang jawab. gitu, tanggung jawab gitu. Berarti lu karena belum ada keberanian. Iya, makanya gua paling tapi gua suruh Pak Sodri, itu nggak gua yang sebagai duit gua gitu. Orang misalnya dapat 400 sapi, misalnya untung kan taruh 3 jutaan gitu kan juga lumayan juga kalau kali 400 gitu. Iya. Lu Hip, misalnya Hip ada yang nonton, Hip ayo Hip, bikin restoran Hip, kita gitu. Tergantung siapa yang hubungin gua. Misalnya ada orang dia Lihat orangnya, lihat dia mau. yang punya dapur wangi, misalnya dia punya dapur wangi nih,
Hip, ayo bikin hip gitu. Iya kayaknya kalau Pandan Apa? Wangi. Ya dia tahu bisnisnya, tahu. Tapi gue pengen makanan yang beda nih gitu misalnya. Restoran apa misalnya kayak yang restoran yang berbeda dari yang lainnya. Ini kan Sunda-Sundaan. Iya. kan, gitu. Cuman di sini makanan Makanannya kan Sunda. enak, makanannya. Kalau kayak gurame ayam itu kita bisa cari di rumah Sunda lain juga ada gitu. Nih, Kayak misalnya nih dia nawarin, ayo hip, gue punya ide konsep nih. Kayak gimana po? Gini apa? makanan Sunda itu konsep yang belum ada ya sebenarnya ini bisa jadi peluang itu resto swimming. Resto swimming itu. Ya, jadi masuk kalau kayak floating kolam ini, kayak floating breakfast gitu. makanan Sunda tapi bisa sambil berenang. Iya, gitu. floating breakfast. Floating breakfast kan makanannya western rata-rata. Kalau ini Sunda. Makanan Sunda. Tapi terlalu Pakai tangan. terlalu nanti Masa ada gini tangannya, habis makan takut berminyak kolamnya, ditahan begini. Tetap begini ya. mejanya tuh konsepnya floating tapi tetap ada kobokan gitu-gitu. Badan basah. Badan basah. Nggak nyaman sih. Mau nggak lo misalnya Pandan Wangi ngajar. Konsep Misalnya maksudnya konsepnya gitu. Ya Rispo aja yang udah punya konsep. Yang enggak, ini ide dari Pandan Wangi kayak gini misalnya. Apa? Idenya kayak gini yang diajakin ke lo. Mau nggak? Nggak dulu deh Pak. Apa? Nggak dulu deh Pak. Tapi ini akan bisa lu nyanyiin kesempatan lo. Makanannya enak, orang akan wah makasih ya Hibzi udah bikin masakan yang Tapi enak. kayaknya gitu. agak terlalu tapi itu ribet kan cuma beberapa beberapa, selebihnya kan biasa. Selebihnya Itu kan biasa. semuanya orang makan di kolam gitu. Nah, satu. Dan Kalau nggak misalnya semuanya, yang di sini kalau nggak kolam. semuanya yang kayaknya yang di kolam malu dah. Kayak dia makan Nah, Sunda gini loh, tapi ini kan yang di kolam sebagian nih. Kalau Iya. mau masakan itu agak lebih mahal kolam. Iya. Dan yang di sini, Justru yang kolam itu yang mahal, yang buat Iya, sultan. Justru Kelas- nggak ada yang mau. ya yang di sebelah sininya, Bukan. sebelah Gini. sininya kakinya doang diterapi ikan gitu kan sambil makan. Jadi semakin basah semakin mahal po ya? Apa? Semakin basah semakin mahal. Semakin nyelup semakin mahal. Nah, semakin hidup semakin mahal gitu. Ya ini mah lu mungkin sekarang anggapnya aneh-aneh segala macam, bro. Gak ada yang tahu bro yang namanya Nih, bisnis kita itu. makan nih nggak air ya, nggak makan di air nih, tuh. Nah, tumpah-tumpah ini lu mau di kolam ada. Ini karena kita Ini kan makannya karena bersih. dikit. Kalau kita makannya bersih mah. Iya. Ikan ada atau tahu apa? Belum nih, kan kita nggak tahu kan konsumen yang di apa di situ kayak gimana attitude-nya kan. Kalau misalnya udah disediain kobokan mereka tetap cet gitu gimana? Pakai Jadi, itu filter air terkesedot. Filter air jadi langsung ke tetap nggak nyaman kayaknya kalau misalnya di sini ada kemangi, ada bau terasi. Dulu Iya. nih, Tapi apa? emang kita nggak bisa nyenengin semua orang, pasti Iya. ada. Ada yang mau, pasarnya ada yang iya. pasarnya yang mau. Ya udah lu aja makannya, nggak usah gua. Lu nyanyiin kesempatan. Misalkan lu tadi pengen bikin rumah makan, makanan enak nih, gue yakin ini makanan enak banget sih gitu misalnya. Orang investor bawa duit, pokoknya nih tapi gue pengen konsep ini harus jalan gitu. Lu harus BA-nya nih, ibaratnya lu mukanya nih. Lu brand owner, lu dapat 40% gitu. Nggak mau gua. Lu aja po, itu kan ide lu. Lu berarti nggak mau Kalau jadi gua nggak mau. di restoran itu? Nggak, gua akan tawarkan konsep lain aja. Lu kan suka berenang juga, gua tahu. Lu Iya, berenang tapi suka. kalau kuliner suka, kenapa nggak lu satuin? Iya. Iya, maksudnya Lu nyatuinnya suka yang membaca cocok lah. perpustakaan berendam misalnya. Lu suka berendam sambil membaca. Iya. Air panas, jacuzzi kan bisa, Bisa. gitu. Enak kalau jacuzzi mesti santai. Lu gabungin sama makanan Sunda juga. Apa? Digabungin makan. Kalau itu masih Ya nggak make sense maksudnya tuh. gini, lu kan suka kuliner, lu suka berenang, Dijatuh suka ya, Kalau baca, jacuzzi, dijadiin jacuzzi kan satu. pendek. Nah, habis itu di sini kayak dikasih tempat-tempat buku gitu. Ya itu masih make sense. Tapi Iya. kalau di sini jacuzzi kolam berenang, terus di sini ada buku, terus di sini makan kayak nggak cocok. Maksudnya balik tangan juga di bau sambal Enggak dadak. lah, enggak gitu lah. Nih, lu apa namanya? Buku di tangan kanan. Ya nih. udah maksudnya kalau lu pengen Buku di jalan tangan kanan. Nah, nanti makanan itu tuh ada di sini lu. Jadi lu tinggal gitu, tinggal gitu. anjing. Kok anjing? Kalau anjing kan gini, gitu. Ini nih makanan akan deket gitu ke sini gitu. Ya udah gini aja. Ini kan Lu baca buku sambil gitu. Gitu, tinggal gitu doang. Maksudnya kita satuin Nggak, apa yang menjadi passion lu jadi satu semua. Lu membaca, berenang, kuliner. Enak tau. ya gua nggak mau. Oh, lu nggak mau berarti. Apa konsepnya berarti apa? Jalan kali. Oh, lu suka jalan kan? Suka jalan. Makan sambil jalan. Makan di perjalanan. Iya, makan di perjalanan. Jadi sebenarnya Jadi ini orang diem nggak diem nih, orang jalan. Nah, lauk lu tuh di sini. Jadi begitu lu lewat lauk lu baru suap. kan kalau di kayak sushi ada sushi yang muter. Ini orangnya yang muterin. Jadi begitu nyampe ke lauk, Itu yang- gitu, muter lagi. Oh capek itu mah.
Nggak mau pasti kayak gitu orang. Kan kalau makan Justru itu bakar kalori. Jadi orang makan bisa jadi banyak, itu potensi. ya tapi orang makan itu mau tenang. Apa? Karena kalau makan mau tenang. Ya nggak boleh berisik. Digituin. Bukan berisik itu tenang maksudnya tuh ya Rumah. gini duduk. Ah. Kalau makan nih, jadi jalan, habis itu makan satu suap gitu, ketekan sininya Gen, bener tuh kan kayak sesek gitu kan kita kalau minum dikit. Oh atau ini pakai eskalator. Gak usah tahu, gue dari awal udah nggak mau. Atau gua Maksa banget. pakai konsep gua dah. Iya. Makanannya harus semua enak. Rumah makan blind box namanya. Jadi menunya kotak-kotak nomor-nomor berapa. Iya. Nah, itu dibuka, bagus tuh. dibuka apa? Wah gurame. Udah Maka- pokoknya apapun yang dia pilih Kalau tapi itu mah ya enak. sama kayak itu kan, apa yang Jepang-Jepang itu apa namanya? Apa? Ramen. Izakaya gitu-gitu. Oh, Nggak iya. ada. Atau Kayak ini blind box hotel, itu. hotel, resto hotel. Jadi orang tidur gini mangap dari atas makanannya datang. Jadi lu tidur gini. Langsung masuk gitu makanan. Kenapa orang makan Impus aja tuh makan diimpus. Demam berdarah juga gitu. Jadi lu tidur, lu tidur gini nih. Lu mangap langsung masuk. Makasih Po. Hah? Makasih Po. Tapi lu cocok itu. Iya kan ya? Iya ya. Oh ya. Nggak mau juga lu? Ada keunikan lah di dalamnya. Iya. Gitu. Enggak lah lu aja. Lu Susah, udah susah lu. Tapi kalau orang nggak terbuka sama bisnis emang susah. Iya. Iya. Harus jelas gitu apa. Mau Perpus gelap mau nggak lu? Jadi perpustakaan tapi nggak ada pencahayaan. jadi orang pun nggak masalah ke situ. Jadi nggak perlu. Orang juga nggak masalah. Pokoknya bro itu semua berelu semua. Enggak. Enggak. Bahkan nggak ada bukunya juga orang nggak apa-apa. Karena kan kalau Tapi lu namain perpustakaan. Lu namain perpustakaan. Jadi orang datang. bikin tempat namanya tempat gelap apa perpustakaan. Tapi gelap gitu. Tapi dan nggak ada buku. Jadi orang masuk. Wah, Gelap aja. jadi Siapa- ada yang nanya, tapi bukunya mah kosong. Jadi buku apa? Saya nyari buku William Shakespeare gitu. Terus lu anterin, ini padahal kosong. Jadi dia gelap nih baca-baca gitu. Oh gitu-gitu doang. Experience-nya Penipuan. bukan Hah? dia. Penipuan. Kalau Enggak dia- penipuan, bukunya mah ada. Ya lu berdua aja sih nggak usah ngasih ke gua. Kan lu mau bikin perpustakaan. Enggak kafe kata gua kan. Books cafe. Apa? Books cafe. Oh, books cafe. Oh, makan, piringnya buku ya? Makan nih. Ya kotor lah. Tadi kayak goblok. gorengan kan dibungkus kertas tuh kertasnya bisa dibaca. Iya. Gitu, Ya berminyak, udah berminyak itu mah. Gak niat, gak niat. Susah. Gua cuci tangan. Gue juga cuci tangan dulu. Lu tutup, closing. Atau lu usaha cuci tangan aja, bikin tempat cuci tangan banyak di daerah-daerah. Gua juga cuci tangan.